Imam Pundaria Kaksi Sabahia Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Parani kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadi Siwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manasa dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Bukan demo, ribuan pekerja di Denpasar peringati May Day di Pantai Sidekarya. May Day 2026 di Bali tanpa aksi unjuk rasa. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, peringatan May Day 2026 di Kota Denpasar difokuskan pada kegiatan positif dan konstruktif yang dipusatkan di Pantai Sidekarya pada tanggal 1 Mei 2026. Kegiatan utama meliputi bersih-bersih pantai, penanaman 500 bibit mangrove, pentas kreativitas pekerja, dan penyerahan jaminan sosial. Acara ini menekankan kebersamaan dan manfaat langsung, bukan aksi unjuk rasa. Harmonis telah tercapai di Sekitar 1.500 pekerja dari sekitar 87 perusahaan berkumpul di Pantai Sidekarya Denpasar untuk merayakan Hari Buruh atau May Day yang diperingati setiap 1 Mei. Berbagai kegiatan digelar dalam perayaan ini dengan melibatkan pekerja, perusahaan, hingga masyarakat setempat. Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Aryo Wibowo menjelaskan, rangkaian kegiatan difokuskan pada kegiatan sosial, lingkungan, serta apresiasi kepada pekerja dan badan usaha. Peringatan Hari Buruh tahun ini juga diisi kegiatan bersih-bersih pantai, penanaman pohon ketapang, serta penyerahan penghargaan kepada desa adat dan badan usaha. Selain itu juga dilakukan penyerahan simbolis program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perhatian terhadap pelindungan pekerja. Selain itu kegiatan juga diramaikan dengan pentas kreativitas seni dan para pekerja di Kota Denpasar. Untuk mendukung pelestarian lingkungan pesisir, Disnaker Denpasar bersama pihak terkait juga menanam sebanyak 500 bibit mangrove di kawasan Pantai Sidekarya. Penanaman ini melibatkan nelayan setempat dan desa adat Sidekarya. Nah ini artinya positif yang kita bisa ambil bahwa pelaksanaan Hari Buruh atau May Day sedunia itu yang cenderung
dilakukan untuk melakukan turun ke jalan, itu kita sudah mampu kolaborasikan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Denpasar ini untuk menampilkan kegiatan-kegiatan seni seperti ini. Ini yang kita harapkan kembangkan ke depan. Di samping itu kita berharap juga kepada para buruh atau pekerja, mari kita bangun Kota Denpasar yang kita cintai bersama ini dengan berkontribusi ke perusahaan-perusahaan, kemudian juga kami dalam hal ini posisi pemerintah pasti akan berada di garda terdepan bagi kaum buruh atau para pekerja yang ada di Kota Denpasar ini. Sebanyak 87 badan usaha di Kota Denpasar dilibatkan dalam kegiatan ini. Keterlibatan tersebut mencerminkan sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam memperingati May Day secara konstruktif. Adi Wiratmajah dan Indrawan, Bali TV. Guna memperkuat hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, pemerintah Kabupaten Badung menggelar peringatan May Day di Ruang Kertagosana Puspam Badung, Kamis tanggal 30 April 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan mensejahterakan pekerja dengan tagline Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kabupaten Badung berlangsung penuh kebersamaan. Kegiatan ini dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Badung, Wayan Wijana, perwakilan DPRD Badung, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, unsur serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan para pekerja dari berbagai sektor usaha. Tidak sekedar seremonial, peringatan May Day dijadikan momentum mempererat hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Hal ini penting untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif, sekaligus mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, Ana Agung Ngurah Rai Yuda Dharma, menegaskan bahwa May Day menjadi sarana membangun komunikasi yang lebih baik antara seluruh unsur ketenagakerjaan. Peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2026 ini mempunyai maksud dan tujuan. 1. Mempererat hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. 2. Menumbuhkan suasana kondusif di sektor ketenagakerjaan. D. Tema dan tagline. Adapun tema yang diusung pada peringatan May Day tahun 2026 ini adalah kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan kerja. Dengan tagline Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Dalam sambutan Wadi Badung yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Badung, Wayan Wijana, disampaikan bahwa May Day juga menjadi refleksi atas kontribusi pekerja dalam membangun daerah. Selain itu, tema yang diangkat dinilai sangat relevan, mengingat kemajuan industri tidak bisa dicapai secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi kuat dari seluruh pihak. Pemerintah selanjutnya hadir sebagai regulator dan fasilitator yang memastikan kebijakan berjalan adil dan seimbang, sekaligus berpihak pada kesejahteraan pekerja. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah pemberian subsidi bantuan iuran bagi 20.000 pekerja rentan di Kabupaten Badung sebagai bentuk perlindungan sosial. Peringatan Hari Buruh Internasional di Badung ini adalah sebagai salah satu bentuk apresiasi, penghargaan pemerintah daerah, masyarakat Kabupaten Badung terhadap jasa-jasa, pengorbanan, perjuangan para pekerja, para buruh, yang dimana para buruh memiliki tanggung jawab yang besar untuk mensukseskan program-program pembangunan yang kita laksanakan selama ini. Nah, para pekerja, para buruh merupakan aset pembangunan yang luar biasa. Oleh karena itu, semua pihak perlu bekerja keras untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kompetensi para pekerja, para buruh yang ada di Kabupaten Badung untuk mengoptimalkan peran mereka dalam mensukseskan pembangunan. Saya kira kalau buruh sejahtera, negara akan kuat, daerah akan maju, dan kita semua akan sejahtera. Peringatan May Day 2026 di Badung ditandai dengan pemotongan tumpeng, penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan, dan penarikan undian door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Dengan semangat kolaborasi, peringatan May Day di Badung diharapkan mampu memperkuat sinergi seluruh pihak dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan. Terawan, Bali TV.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional yang dipusatkan di lapangan Monas, Jakarta. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan pemerintah akan menjamin dan melindungi hak-hak para buruh. Hal itu dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Kepres nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Kedatangan Presiden Prabowo disambut ribuan massa buruh yang menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional yang dipusatkan di lapangan Monumen Nasional Jakarta pada Jumat 1 Mei 2026. Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan mengendarai kendaraan maung. Peringatan Hari Buruh dihadiri ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai aliansi atau serikat buruh, diantaranya KSPSI, SPMI, KSPN, FSPMI, dan SPSI dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan rasa harunya karena bisa hadir di tengah peringatan Hari Buruh bersama para buruh. Prabowo mengaku bisa merasakan perjuangan para buruh. Menurut Prabowo, buruh merupakan sosok yang mulia yang selama ini berjuang dengan mengandalkan kekuatan fisik untuk menghidupi keluarga. Di mata Prabowo, para buruh adalah orang yang jujur yang sudah seharusnya mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah. Sebagai komitmen dalam melindungi hak-hak para buruh, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya telah mengeluarkan Kepres nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Melalui Kepres ini, Prabowo memastikan hak-hak buruh akan dilindungi oleh pemerintah. Prabowo juga memastikan pemerintah akan memberikan perlindungan bagi buruh yang diancam PHK sepihak. Selain itu, Prabowo juga berjanji akan memperjuangkan adanya fasilitas penitipan anak bagi para buruh di tempat kerja. Untuk memudahkan para buruh dalam melaksanakan aktivitasnya, Prabowo juga berencana akan membangun kota-kota baru yang berlokasi dekat dengan kawasan industri. Masing-masing kota terdiri dari 100.000 rumah susun lengkap dengan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, tempat penitipan anak, dan juga sarana transportasi yang sudah terintegrasi. Saya sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh yang diancam PHK. Kita akan membela dan kita akan melindungi, saudara sekalian. Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih. Negara kita akan membela rakyat Indonesia. Jangan khawatir. Julius Werte dan Ketut Sumadias melaporkan. May Day 2026 di Bali tanpa aksi unjuk rasa. Kami segera kembali dengan laporannya. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional.
Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut, ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada tanggal 1 Mei biasa identik dengan aksi unjuk rasa. Di Bali, May Day justru dikemas lebih santai melalui kegiatan jalan santai atau jalan sehat pada Jumat pagi di lapangan Puputan Margerane Renon Denpasar yang diikuti sekitar 1.200 peserta dari serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Sejak pagi hari, para pekerja tergabung dari berbagai serikat pekerja berkumpul untuk mengikuti jalan santai. Gubernur Bali, Wayan Koster, secara langsung melepas para peserta dalam acara Bali May Day 2026. Gubernur Koster menegaskan bahwa peringatan tahun ini berlangsung kondusif, meski sebelumnya sempat beredar isu aksi jalanan terkait aksi buruh. Peringatan May Day seharusnya menjadi momentum memperkuat kebersamaan, bukan menjadi ajang menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Memperingati May Day dengan jalan santai dinilai lebih elegan dan lebih bermanfaat. Inilah adalah wajah baru May Day di Bali tahun 2026. Tidak ada lagi ketegangan di jalanan. Yang ada adalah dialog yang sehat, jabat tangan yang erat, dan kebahagiaan yang dibagi secara merata dan berkeadilan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ide Bagus Setiawan, mengatakan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Bali dikemas berbeda. Selain jalan santai, kegiatan juga diisi pasar murah, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga undian berhadiah. Peringatan May Day tahun ini difasilitasi seluruh unsur tripartit, yakni pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Ke depan, perayaan May Day direncanakan lebih besar dengan melibatkan 9 kabupaten kota melalui berbagai kegiatan sosial. Mungkin tahun depan akan lebih lengkap lagi dengan teman-teman di 9 kabupaten kota, difokuskan di 1 Mei untuk satu event besar, kolaborasi Pemprov dan 9 kabupaten kota. Kemudian dalam rangkaian itu mungkin ada event-event, apakah diskusi, apakah donor darah, atau aksi sosial, aksi bersih-bersih, itu nanti kita coba rumuskan dengan teman-teman di kabupaten kota. Winata, Bali TV. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Bali menilai upah minimum Provinsi Bali saat ini yakni 3,2 juta rupiah dinilai masih belum layak dan perlu penyesuaian idealnya yaitu 5 juta rupiah per bulan. Demikian terungkap pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di lapangan Puputan Margerane Renon Denpasar Jumat 1 Mei 2026. Di sela perayaan May Day 2026, Ketua DPD KSPSI Provinsi Bali, Wayan Madre, menyatakan UMP Bali yang saat ini berada di angka 3,2 juta rupiah per bulan masih jauh dari kebutuhan hidup layak masyarakat. Menurutnya, jika melihat kondisi ekonomi dan biaya hidup saat ini, angka ideal UMP Bali seharusnya berada pada kisaran 5 juta per bulan. Wayan Madre menegaskan, kebutuhan dasar masyarakat seperti biaya tempat tinggal, pangan, transportasi, pendidikan, hingga kesehatan terus mengalami kenaikan tiap tahun. Sementara kenaikan upah yang terjadi dinilai belum mampu mengejar laju inflasi dan meningkatnya biaya hidup. Ia menyebut penetapan upah minimum selama ini masih dipengaruhi kondisi ekonomi nasional maupun regulasi yang berlaku, sehingga ruang kenaikan upah dinilai masih terbatas. KSPSI Bali berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih intensif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk merumuskan skema pengupahan yang lebih progresif dan berkeadilan. Upah di Bali kan termasuk rendah, Pak, sesuai dengan
hasil survei yang terakhir 5 juta sekian, sedangkan kita di Bali hanya bisa menetapkan upah cuma 3 juta sekian, jadi ada selisih. Nah inilah ke depan itu bagaimana pemerintah dengan kita bersama-sama ya supaya kita bicarakan upah Bali itu supaya naiklah. Semua elemen masyarakat yang ada di Bali itu bisa menikmati daripada peserta. Melalui momentum Hari Buruh, para pekerja berharap aspirasi terkait kesejahteraan buruh dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pusat. Winata, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk melanjutkan penataan dan restorasi menyeluruh kawasan Pura Agung Besakih sebagai pusat spiritual umat Hindu sekaligus simbol kesucian dan martabat Bali yang harus dijaga lintas generasi. Gubernur Koster menekankan bahwa penataan Besakih bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya menjaga warisan suci leluhur Bali. Besakih ini bukan kawasan pariwisata biasa. Ini kawasan suci untuk mengaturkan terima kasih dan memohon berkah kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Hal yang harus diubah adalah pola pikir atau mindset bahwa Besakih bukan objek wisata semata, tetapi pusat spiritual yang harus dijaga kesuciannya. Ia menyampaikan bahwa tahap pertama penataan kawasan meliputi area parkir, kebersihan, ketertiban, dan perilaku pengunjung telah rampung dilaksanakan. Hasilnya telah dirasakan langsung oleh umat yang tangkil sembahyang dengan lebih aman, nyaman, dan tertib. Koster juga mengklaim adanya perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan, termasuk tidak lagi membuang sampah sembarangan. Dulu, banyak yang berjubel sembarangan tempat, namun saat ini semuanya sudah tertib. Sampah dibungkus dan dibuang pada tempatnya. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat sudah tumbuh. Pada tahap kedua, pemerintah akan melanjutkan restorasi kawasan Parayangan, khususnya 26 Pelinggi yang mengalami kerusakan, lapuk, hingga berjamur. Koster menilai kondisi tersebut tidak pantas bagi pura terbesar umat Hindu di Bali. Sebagai tempat suci, Pelinggi di Pura Agung Besakih tak sepantasnya lapuk, reot, dan jamuran. Semua akan direstorasi total. Ia menyebut 7 Pelinggi telah selesai diperbaiki dan 23 Pelinggi lainnya akan dikerjakan tahun ini dengan anggaran sekitar 203 miliar rupiah. Peletakan batu pertama atau groundbreaking dijadwalkan pada 1 Mei 2026 dan ditargetkan rampung pada Desember 2026 setelah rangkaian Ide Betara turun kabeh. Dituntaskan tahun ini seluruhnya, ternyata tidak hanya yang 26 linggih atau tempat suci Pura Agung Besakih ini yang kita restorasi. Ini restorasi, kalau Parayangan restorasi Pak Kadis, hati-hati pakai kalimat restorasi. Ya, restorasi itu membangun dengan mempertahankan keorisinalannya. Gubernur Koster menegaskan, seluruh proses restorasi wajib mengikuti pakem warisan leluhur, baik dari sisi material maupun bentuk arsitektur. Tidak boleh lagi asal-asalan. Restorasi tempat suci harus sesuai pakem dan kualitas terbaik. Selain penataan kawasan inti, tahap berikutnya akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan menuju Besakih dari berbagai wilayah di Bali guna mengurai kemacetan saat upacara besar. Ia juga menekankan bahwa pengelolaan kawasan harus dilakukan secara profesional, namun tetap berlandaskan nilai spiritual dan pengabdian. Ini bukan komersial, tetapi pengabdian, sehingga harus bersih, tertib, dan tulus. Koster turut menyebut bahwa Badan Pengelola Kawasan Besakih kini sudah mampu membiayai operasional secara mandiri dari hasil pengelolaan kawasan tanpa ketergantungan penuh pada APBD. Menurutnya, keberhasilan penataan Besakih akan menjadi model pengelolaan kawasan suci lainnya di Bali, termasuk Pura Ulun Danu Batur di masa mendatang. Jika sukses di Besakih, pola ini akan diterapkan di pura-pura besar lainnya, karena menjaga pura berarti menjaga peradaban. Hendra, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi UMP Bali kembali disorot. Keseimbangan kebutuhan pekerja dan daya tahan usaha jadi tantangan.
Serbot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Serbot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian usung tulang lindung wasani dengan bombayu kan waras vertikal pop langsung personilipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, perdebatan mengenai besaran upah minimum Provinsi UMP Bali kembali mengemuka di tengah tingginya biaya hidup dan tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Di satu sisi, pekerja membutuhkan upah yang lebih layak. Sementara di sisi lain, pelaku usaha juga tengah berjuang menjaga keberlangsungan bisnis. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Ide Bagus Setiawan, menilai UMP Bali saat ini masih belum mencerminkan kebutuhan hidup layak. Ia memperkirakan angka ideal UMP berada di kisaran 5 juta rupiah per bulan, jauh di atas posisi saat ini yang berada di angka sekitar 3,2 juta rupiah. Namun demikian, anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Bali dari fraksi Demokrat, Tutik Kusumawardani, menekankan bahwa penyesuaian upah tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi yang sedang dihadapi pelaku usaha. Menurutnya, tingginya biaya hidup di Bali memang menjadi tantangan nyata, tetapi sektor industri dan pengusaha juga menghadapi tekanan besar, terutama bagi mereka yang memiliki kewajiban pinjaman di perbankan. Pemerintah pusat disebut tengah mengupayakan jalan tengah melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang saat ini masih dalam proses. Langkah ini diharapkan dapat menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pekerja, sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif. Karena biaya hidup di Bali ini sungguh tinggi. Jadi saya menyadari semua itu, tetapi juga ternyata industri pengusaha juga mengalami suatu tekanan yang luar biasa. Itulah seperti apa yang saya sampaikan tadi, ayo kita sama-sama bertahan dulu sambil kita melakukan hal apa sih yang bisa memberikan tambahan dalam hidup kita. Pengusaha juga sedang, apalagi yang mempergunakan pinjaman uang di bank, mereka juga tertekan sekali. Jadi yuk kita sama-sama ini, dan pemerintah pusat sedang merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Semoga nanti ke depan situasi aman, situasi nyaman, kemudian ekonomi menggeliat lagi. Di situ kita harus genjot bagaimana supaya semua sama-sama menikmati hasil daripada pembangunan di Indonesia ini. Kedepan ketika kondisi ekonomi mulai membaik, peluang untuk mendorong kenaikan upah yang lebih ideal diharapkan semakin terbuka. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Yana, Bali TV. Upah minimum Kota Denpasar yang besarannya saat ini mencapai 3,5 juta rupiah diharapkan bisa dikaji ulang. Menurut para pekerja, khusus untuk Kota Denpasar, UMK idealnya 4 hingga 5 juta rupiah yang disesuaikan dengan tingginya harga kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, pemerintah Kota Denpasar mengklaim jumlah pengangguran di Kota Denpasar tahun ini mengalami penurunan pada angka 1,41%. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa ditemui di sela-sela peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Pantai Sidekarya Jumat pagi mengatakan
angka pengangguran di Kota Denpasar di tahun 2026 ini dinilai mengalami penurunan signifikan, yaitu di angka 1,41%. Pemerintah Kota Denpasar juga tetap melakukan antisipasi di tengah gejolak ekonomi dunia akibat kondisi keamanan dampak dari konflik di Timur Tengah. Antisipasi tersebut menurut Wawali yaitu dengan membuat kegiatan job fair melalui Dinas Ketenagakerjaan. Karena menurut Wawali kegiatan job fair dinilai berdampak besar untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Denpasar. Angka pengangguran kita turun ya 1,8%, 1,41 ya, itu sudah cukup rendah sekali. Kemudian kita tidak berhenti sampai di sana saja, karena kita melihat juga situasi global sudah mulai agak terguncang karena adanya perang di Timur Tengah ini. Kita sudah antisipasi dari awal, kita sudah tugaskan Bukadis Naker kita untuk semakin banyak membuat kegiatan-kegiatan job fair itu. Kalau tahun lalu kita laksanakan 2 kali ya, dua kali. Nanti kita akan lihat di perkembangan di perubahan ini, anggaran perubahan, apakah kita akan adakan job fair kembali. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, I Gusti Ayu Ngurah Raini menyampaikan, pemerintah Kota Denpasar saat ini juga telah memiliki program untuk pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Pihaknya juga akan memastikan pemerintah akan selalu hadir bagi pekerja terutama dalam pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk itu, Ayu Raini berharap bagi masyarakat untuk sadar menjaminkan dirinya melalui program-program yang sudah disinergikan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan Denpasar juga terus memberikan pendampingan kepada perusahaan-perusahaan yang menjaga hubungan harmonis dengan pekerja. Kami di Kota Denpasar punya program terkait dengan bukan hanya untuk pekerja penerima upah, tetapi juga untuk pekerja bukan penerima upah. Oke. Kami harus memastikan pemerintah hadir untuk jaminan sosial ketenagakerjaan para pekerja di seluruh penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk pekerja rentan. Oke. Pekerja mandiri itu kami fasilitasi dari pemerintah Kota Denpasar. Sementara itu, salah satu pengurus unit kerja Denpasar berharap UMK Denpasar untuk segera direvisi dan dikaji ulang. Pasalnya, di tengah kondisi ekonomi yang berdampak terhadap kenaikan berbagai kebutuhan pokok, UMK Kota Denpasar semestinya dapat dikaji di angka 4,5 hingga 5 juta rupiah. UMK Denpasar itu dengan kondisi ekonomi seperti ini, menurut saya sendiri kurang layak. Di mana ekonomi sekarang semua peningkatan dari segi ekonomi belum mengcover semua dari UMK itu sendiri. Mudah-mudahan pemerintah Kota Denpasar bisa mengkaji ulang dari UMK itu sendiri. Mungkin dari persentase pemerintah sudah tidak tahu persentase dari mana hitungannya, dari segi pengupahannya, mungkin dari nominal mungkin 4,5 atau 5 juta ke atas. Lebih lanjut, para buruh berharap sinergitas antara perusahaan dan pekerja di Denpasar terus terjalin dengan baik. Melalui asosiasi serikat pekerja yang sudah dibentuk saat ini, diharapkan akan mampu memperjuangkan hak-hak dasar para pekerja di Denpasar, khususnya di sektor pariwisata. Hari Wiratmaja dan Indrawan, Bali TV. Peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di Kabupaten Badung dimanfaatkan serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasi. Buruh menyoroti regulasi ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Omnibus Law yang dinilai merugikan dan berharap aturan baru ke depan mampu mengakomodasi kepentingan pekerja. Di sela-sela peringatan May Day di Puspom Badung, Ketua FSP Par Badung, Slamet Suranto, menegaskan bahwa tuntutan buruh hingga saat ini masih sama, yakni meminta perlindungan hak pekerja melalui regulasi yang adil. Menurutnya, sejumlah pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lahir melalui skema Omnibus Law masih menjadi sorotan. Buruh menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya berpihak pada kepastian kerja dan kesejahteraan pekerja. Salah satu isu utama yang disoroti adalah sistem kerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu PKWT. Slamet menyebut
Perubahan masa kontrak dari sebelumnya maksimal 3 tahun menjadi hingga 5 tahun, berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja, terlebih jika disalahartikan oleh oknum pengusaha. Selain itu, buruh juga menolak adanya pengurangan nilai pesangon dan kemudian perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi. Kondisi ini dinilai membuka peluang terjadinya PHK meskipun perusahaan tidak dalam kondisi merugi. Tidak hanya itu, kebijakan dalam Omnibus Law yang telah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi juga kembali disoroti. Buruh mempertanyakan langkah pemerintah apabila regulasi baru yang disusun nantinya kembali memicu polemik serupa. Kita dalam rangka menyambut May Day tahun 2006, tuntutan kami sebetulnya sama dengan yang lain. Jadi satu, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengurangi hak pekerja ini, yang nantinya di September tahun ini harus keluar, itu saya harap pemerintah bisa memahami keinginan pekerja. Hal-hal yang merugikan itu misalnya tentang PKWTT, kontrak itu, tentang uang pensiun yang dikurangi, itu kalau bisa dikembalikan. Itu yang kita tolak, dan sistem outsourcing tolong dibenerin. Jadi ke depan, mumpung pemerintah sedang menggodok untuk membuat undang-undang tentang ketenagakerjaan yang baru, dan September harus dikeluarkan, itu saya harap pemerintah bisa mengerti apa yang diinginkan oleh buruh. Hal yang kemarin Omnibus Law itu yang sering kita tolak itu adalah tentang sistem kerja kontrak PKWTT itu. PKWT ya, yang kontrak. Itu karena itu masa depan pekerja tidak pasti. Dulu 3 tahun, saya maksimal, sekarang 5 tahun. Karena dalam prakteknya itu banyak beberapa oknum itu mengartikan 3 tahun itu adalah kontraknya. Padahal pekerjaan yang dilakukan oleh orang ini harus 3 tahun selesai. Itu kalimatnya sebetulnya. Tapi banyak yang disalahgunakan. Kedua, tentang beberapa poin pesangon yang kita dikurangi. Kemudian yang kedua, tentang gampangnya aturan untuk mem-PHK pekerja dengan alasan efisiensi. Jadi di buku yang kemarin, di undang kemarin, itu tidak rugi pun kita bisa diefisiensikan, bisa dikurangi, bisa di-PHK. Nah, inilah menjadi kendala kita, penolakan kita semua, mulai dari Omnibus Law sampai kemarin undang-undang terakhir, yang kemarin di MK udah 2 kali. Masa sih pemerintah akan membuat undang-undang akan masuk ke MK lagi? Ini kan agak patut disayangkan. Jadi apa yang diinginkan pekerja tolong diperhatikan. Serikat buruh pun berharap pemerintah lebih cermat dalam menyusun regulasi ketenagakerjaan ke depan dengan melibatkan aspirasi pekerja secara menyeluruh. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan perlindungan, kepastian kerja, dan keadilan bagi seluruh pekerja di Indonesia. Indrawan, Bali TV. Kulkul, penanda aktivitas sosial dan penghubung spiritual. Kami segera kembali dengan informasinya. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Marjang disampun anak ke alit naik kulit metapah kalau bos mepandes ditawi mesangi mesin kramo antar ketua Banjar Jakarta Selatan hadiri Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sami pina kamayatnya
Pemirsa, bagi masyarakat Bali, kulkul bukanlah sekadar kayu berongga. Suara kulkul memiliki fungsi ganda yang sangat vital, yakni sebagai penanda aktivitas sosial serta penghubung spiritual. Menggala adat Banjar Panti Gede, Desa Pemucutan Kaje, Denpasar Utara, Ketut Antara, menjelaskan sebagai penanda aktivitas sosial, suara kulkul menjadi komando utama untuk kegiatan kerja bakti, petedunan, pertemuan adat, maupun tanda bahaya. Sedangkan sebagai penghubung spiritual, suara kulkul menjadi sarana komunikasi antar kerama dengan lingkungan Banjar, Puri, dan Pura. Ketut Antara menekankan, filosofi mendalam di balik pemilihan material kayu. Kayu merujuk pada kata kayun yang berarti keinginan. Suara kulkul adalah panggilan bagi kerama Banjar untuk menyatukan keinginan dan pikiran demi tujuan positif. Kayu ngeneng kayun dan dapun kukul mesora artinya kita menyatukan kayun nika keinginan ke mangdaraga sudah tidak mesikian ring babanyaran ring puri nah bisa kendan tadi kendan untuk menyatukan menedunkan warga, menyatukan warga serang sami menyatukan keinginan mangdaraga rumakat ring babanyaran kukul itu. Karena mengalami kerusakan, kulkul di Banjar Panti Gede kembali diperbarui. Prosesi diawali dengan mendak kulkul di Puri Agung Jerukuto Denpasar. Prosesi ini menandai penggantian kulkul lama dengan yang baru sebagai instrumen komunikasi dan spiritualitas utama sesuai aturan adat atau awik-awik yang menempatkan Banjar Panti Gede sebagai pengarep dari Puri Agung Jerukuto. Prosesi pengambilan kulkul dilakukan langsung di lingkungan Puri. I Gusti Ngurah Bagus Manu Radya, pelaksana kewilayahan Panti Gede, sekaligus Angga Puri Agung Jerukuto menjelaskan bahwa perjalanan ini adalah bentuk penghormatan terhadap sejarah. Kulkul sepanjang 2,3 meter hasil karya perajin batu bulan tersebut diarak dengan tradisi mepet. Warga berjalan kaki melintasi rute Jalan Sutomo, Jalan Wahidin, hingga Jalan Gambu untuk mengiringi kulkul anyar menuju Bali Banjar. Untuk hari ini merupakan prosesi mendak kulkul di Puri Agung Jerukuto. Nah, yang selanjutnya nanti akan diarak atau dibawa oleh warga ke Banjar Panti Gede. Yang selanjutnya akan dinaikkan ke balai pukul yang sudah tersedia di Banjar Panti Gede. Ya, perlu diketahui. Nah, sekarang saya berbicara sedikit mengenai sejarah. Kenapa Banjar Panti Gede itu bisa mendak kulkul ke Puri? Berdasarkan awik-awik yang ada di Banjar Panti Gede, Banjar Panti Gede merupakan banjar pengarep dari Puri Agung Jerukuto. Momentum pegentosan atau penggantian kulkul ini diharapkan tidak hanya memperbarui fisik alat komunikasi Banjar, tetapi juga mempererat hubungan antar warga agar semakin erat dan siaga dalam menjalankan kewajiban kemasyarakatan di masa depan. Eka Yana, Bali TV. Bertepatan dengan Purnama Jesta, Sukra Pon Kulantir dilaksanakan puncak karya Ring Pura Agung Desa Adat Gegelang, Angan Telu, Karangasem. Upacara dipuput 6 Sulinggi Siwa dan Buddha. Puncak karya turut dihadiri anggota DPRD Bali Oka Antara dan anggota DPD RI Komang Mertejiwa. Menurut Manggala Prawartaka Karya Wayan Bandem, karya ini telah berhasil menyatukan masyarakat Gegelang yang terdiri atas 19 banjar adat. Masyarakat Gegelang sangat antusias menyelenggarakan karya besar dan hal ini terbukti dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga maupun sumbangan dana punya dengan nilai yang cukup besar. Pihaknya berharap karya ini bisa memberi vibrasi positif sehingga masyarakat Gegelang bisa rahayu dan sejahtera. John ingyan puniko boyo wenten tios jagi ngerastitian jagat awokon angan telu side paripurna labdo karya nemu jagat ite. Sejronin pemargi puniko taler ini wentenan puro iriki maka pemargi acara puniki mangde side jagat puniki santih nemu rahayu. Puniko mawinan titiang ringgala sane mangkin pemargian karya puniki duaning ring Bali metiosan pisan ini pemargi
agama inu dia puniki kekawitin meduluran antuk dasar asiki indik panca serada dukung antuk pemargi rikaya parisuda. Bendesa Desa Adat Gegelang, Juru Mangku Ketut Arte mengatakan karya ini dilaksanakan setelah adanya perbaikan-perbaikan dan sebagai wujud bakti masyarakat kepada ide sesuwunan. Terkait sampah upacara, pihaknya telah mengimbau kepada masyarakat agar selalu mengikuti anjuran pemerintah dalam memilah sampah. Adat Gegelang puniki bersida raris ngawentenang wewangunan risapun puput wewangunan puniki bersida raris keraman titiang puniki kalih desa adat puniki ngopi kayun jaga pacang nangyang karyo kiri kuragung. Apunika sani persida raris saturang titiang majang ring ratu dodani sareng-sareng. Solusi nanti inggih nah mungwing pemargi karyo ngenini nanti sampah hiriki sampah puniki tiang sampun epah puniki daler sampah plastik puniki tiang sampun tiang genahang iki tiang basmi daler ring genahang yang ring genah sampah dan sampah organik punika di tiang genahang ring Petegalan. Humas Wayan Suite Aryana mengapresiasi semua pihak yang telah membantu terlaksananya karya ini termasuk para donatur. Pihaknya berharap karya ini bisa memberikan ketentraman dan kesejahteraan kepada warga Gegelang dan bakal berdirinya pura yang ada di Pura Agung ini merupakan satu-satunya pura pemersatu desa adat kami, desa adat Gegelang dan Anganturu, di mana sebagai pendiri awal sesuai dengan mitos sejarah yang ada pada zaman Ki Balu Pakil dan Ki Balu Blogor. Di sana disampaikan bahwasannya mohon izin kepada senior itu yang sudah tahu bahwasannya di sini adalah pura yang ada di Pura Agung didirikan dari Tupi Paimas Baingin dan berdesa adat Anganturu pada saat itu adalah Sebelum puncak karya, telah diadakan pembelastian ke Segara Betel tanggal 26 April 2026. Pada puncak karya juga ditampilkan wayang lemagong, topeng, tarian wali, dan selonding. Usai puncak karya akan dilaksanakan nyenuk pada tanggal 6 Mei, nganyarin pada 7 Mei, Nyenggara Gunung tanggal 10 Mei, dan akan mesinep tanggal 11 Mei 2026. Agus Diatmike dan Angkat, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan kemeriahan hari keempat Mom and Baby Festival 2026 hadirkan edukasi dan hiburan seru. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku
Pemirsa, kemeriahan Mom and Baby Festival MBF 2026 kembali berlanjut ke hari keempat, hari Kamis 30 April 2026 di Trans Studio Mall Denpasar. Sejak sore hari, suasana sudah terasa hangat dan penuh antusiasme dari para pengunjung, khususnya para ibu dan keluarga yang hadir bersama buah hati tercinta. Kepada kami, Bloom Preschool. Panggung langsung diramaikan oleh penampilan dari Bloom Preschool yang menghadirkan pertunjukan penuh keceriaan dari anak-anak, menambah semangat para penonton. Memasuki sesi berikutnya, suasana semakin interaktif melalui kuis chit-chat yang mengajak pengunjung untuk berpartisipasi aktif dan memenangkan berbagai hadiah menarik. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya tangan yang terangkat dan semangat menjawab pertanyaan. Kegiatan berlanjut dengan craft class, di mana anak-anak dan orang tua dapat berkreasi bersama. Event Director Prima Loka International and Mom and Baby Festival 2026, Ervarang Sastri, mengatakan momen ini menjadi kesempatan berharga untuk mempererat kebersamaan sambil mengasah kreativitas si kecil. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bali TV yang telah menjadi media partner dalam penyelenggaraan Mom and Baby Festival 2026, sehingga acara ini semakin berkesan dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Di MBF atau Mom and Baby Festival kita ada banyak acara-acara terlibat dengan hari ini. Ada Bloom Preschool yang mengadakan acara performance, sama juga ada Tropic Kids nantian jam 4, sama juga ada dari Shine Ballet School yang ada performance ballet juga yang meningkatkan acara kita di MBF hari ini. Sama kita juga ada talk show dengan CS Dental, sama juga talk show dari Shefali dari Ayurveda, tentang Ayurveda dan pregnancy dengan Ayurveda kita. Sebelum semua ini, saya juga mau mengucapkan terima kasih atas Bali TV dengan menjadi media partner kita untuk acara MBF 2026. Terima kasih semua teman-teman kita yang di Atrium 2 ini. Kita ada Blackmores, kita ada Mistela, ada Interlac, ada Interbat, ada juga dari Pigeon, dari Siloam, ada juga dari CS Dental, ada Cousins. So semua brand ini yang dari Jakarta, dan kita ada di MBF acara Atrium 2 hari ini. Salah satu penyelenggara Mom and Baby Festival 2026, Ara, mengatakan berbagai kegiatan yang dihadirkan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi ibu dan anak, baik dari sisi edukasi, kreativitas, maupun hiburan yang berkualitas. Jadi acara hari ini kita dari jam 2 sampai jam setengah 3 kita ada penampilan dari Bloom Preschool yang ada di Gunung Agung. Terus habis itu kita juga nanti ada bus cicit juga sama MC yang akan berhadiah juga, ada voucher, ada produk gratis juga yang akan diberikan kepada seluruh pengunjung yang ada di MBF 2026. Terus nanti di jam 4 bakal ada penampilan dari Tropic Kids yang lokasinya ada di Dalung. Terus selanjutnya nanti di jam 6 mungkin kita ada penampilan juga dari Shine Ballet School yang akan menampilkan anak-anak yang bakal balet di atas panggung kita. Panggung acara juga dimeriahkan oleh penampilan dari Tropic Kids Academy yang menghadirkan teater musikal. Energi positif terus terasa hingga memasuki penampilan berikutnya dari Shine Ballet School yang menampilkan keindahan gerakan tari balet yang anggun. Menjelang malam, acara talk show bersama Gigi dari CS Dental memberikan wawasan menarik seputar kesehatan gigi anak, dilanjutkan dengan talk show oleh Dr. Shefali yang membahas topik penting bagi para ibu dan keluarga. Yana, Bali TV. Pinandita wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi turut hadir mengikuti Santi Puja dalam rangka Puja Wali Pura Buminata Sakti Brimob Gedung Halang, Bogor, Jawa Barat. Salah satu perwakilan panitia Puja Wali, Inyoman Sudiarta, mengatakan pada momentum Santi Puja ini pihaknya mengharapkan seluruh umat Hindu selalu diberikan anugerah kesehatan, panjang umur, dan kerahayuan oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pinandita wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi turut hadir mengikuti Santi Puja dalam rangka Puja Wali Pura Buminata Sakti Brimob Gedung Halang, Bogor, Jawa Barat. Salah satu perwakilan panitia Puja Wali, Inyoman Sudiarta, mengatakan momentum Santi Puja adalah salah satu bentuk persembahyangan dan ritual suci dalam agama Hindu yang bertujuan memohon kedamaian, ketenangan hati, keharmonisan, serta aura positif bagi alam semesta dan umat manusia. Inyoman Sudiarta kembali mengatakan, dalam ajaran Hindu, konsep anugerah atau berkah dari Ida Sang Hyang Widi Wasa
diyakini terus-menerus. Umat Hindu diajarkan untuk senantiasa bersyukur atas anugerah tersebut yang dimaknai sebagai wujud kasih sayang Tuhan kepada seluruh makhluk hidup. Kegiatan Sandi Puja niki dihadiri oleh kurang lebih 100 pinandita se-Jabodebek dan Kota Bogor. Tentu saja harapan kami semoga dengan kegiatan Sandi Puja ini memberikan anugerah dalam pelaksanaan kegiatan Puja Wali berjalan lancar. Demikian juga memberikan semoga Ide Sang Hyang Widiwasi memberikan anugerah kesehatan bagi kita semua makhluk di dunia ini berbahagia dan semua kebaikan datang dari segala penjuru. Walinya kapan, Pak? Puja Walinya nanti akan jatuh pada 1 Mei 2026. Bertepatan dengan May Day, Hari Buruh Sedunia. Ke Jester. Seperti diketahui bahwa Puja Wali Pura Bumi Nata Sakti Brimob jatuh di tanggal 1 Mei 2026, purnama sasih Jester. Dari Bogor, Julius Warta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukodan Karang, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.